Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Ikhwana Amalia. Di channel ini saya akan banyak berbagi resep masakan, kue, jajanan, dan juga minuman. Jadi kalian bisa subscribe dulu ya channel ini dan nyalain juga lonceng notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton. Video kali ini aku mau bikin donat anti gagal yang super spesial. Kenapa spesial? Karena donat ini rasanya persis banget sama donat-donat yang ada di mall. Dan cara bikinnya pun praktis, nggak pakai mixer, nggak pakai timbangan. Jadi buat kalian yang nggak punya mixer ataupun timbangan, resep ini wajib banget buat kalian coba. Bahan-bahannya, siapkan terigu. Di sini aku pakai 2 jenis tepung terigu, merek Cakra dan segitiga biru. Nah, tipsnya buat kalian yang nggak punya timbangan, kalian bisa beli terigu di TBK yang sudah kemasan seperempatan seperti ini. Lalu ada 1 sendok teh bread improver, tepung maizena 1 sendok makan. Lalu di sini ada 2 sendok makan muncung susu bubuk. Di sini juga ada 1 sendok teh muncung ragi instan. Lalu ada 3 sendok makan muncung margarin setara dengan 75 gram. Untuk gulanya di sini aku pakai 4 sendok makan muncung setara dengan 80 gram ya. Lalu di sini ada 2 kuning telur dan 1 telur utuh. Jadi kuning telurnya totalnya 3 ya. Ada garam, kita pakai setengah sendok teh dan airnya 250 ml, bisa juga diganti dengan susu UHT. Cara pertama, campur semua bahan kering jadi satu seperti ini kecuali gula pasir ya. Aduk-aduk terlebih dahulu semua bahan keringnya agar tercampur semuanya. Setelah itu campurkan telur dengan garam, aduk-aduk seperti ini dan sisihkan. Sekarang campurkan sebagian air dengan gula, aduk sampai gula larut. Ini tujuannya supaya adonan lebih cepat halus sehingga saat diuleni nanti adonan bisa cepat kalis ya. Oke, setelah semua bahan cair sudah siap seperti ini, kita bisa campurkan semua bahan cair ini dengan semua bahan kering yang tadi kecuali raginya ya. Masukkan juga margarinnya, jangan sampai ketinggalan. Ini kita aduk-aduk rata sampai semua bahan tercampur antara bahan cair dan bahan keringnya. Lalu kita diamkan 4-6 jam. Ini fungsinya agar gluten bisa terbentuk secara alami, sehingga adonan dengan sendirinya akan kalis elastis tanpa kita mixer. Nah, ini dia. Setelah 4 jam adonannya terlihat lebih moist ya. Bila adonan sudah lembut seperti ini, kita bisa tambahkan raginya, tapi dengan cara raginya harus kita tambahkan sedikit air terlebih dahulu supaya teksturnya bisa menjadi pasta, sehingga saat dicampur dengan adonan ini raginya bisa lebih mudah menyatu. Sekarang kita bisa mulai uleni pelan-pelan sampai raginya tercampur rata dan kita bisa dapatkan window pan. Window pan itu bisa kita dapat bila adonan sudah kalis. Karena tadi adonan sudah kita diamkan beberapa jam, jadi kita tidak perlu lagi butuh banyak tenaga dan waktu terlalu lama untuk ulenin adonan ini menjadi kalis. Ciri-ciri adonan yang kalis itu apabila kita bentangkan dia tidak mudah robek. Bila masih mudah robek, itu tandanya adonan belum benar-benar kalis. Kita bisa lanjut untuk ulenin lagi. Untuk membuat donat, tingkat kekalisannya kita hanya perlu 80% saja. Nah, ini berarti sudah cukup ya. Sekarang saatnya kita potong-potong, kita timbang sesuai selera. Nah, di sini aku timbang adonannya masing-masing 50 gram ya. Untuk setengah kilo terigu dengan berat masing-masing 50 gram, kita bisa dapat 24 pieces donat. Maaf ya, aku pakai timbangan soalnya di video ini aku lagi bikin donat buat pesanan orang. Jadi aku harus pakai timbangan supaya hasilnya bisa sama rata. Kalian yang gak punya timbangan, kalian bisa bagi adonannya dengan cara dipotong sama rata ya. Setelah adonan sudah ditimbang semua, kita bisa langsung rounding dengan cara seperti ini.
Setelah semua adonan sudah dironding seperti ini, kita bisa diamkan atau istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini setelah beberapa menit, ini tadi 30 menit lebih, adonannya sudah mengembang bulat seperti ini. Sekarang saatnya kita cetak dengan cetakan donat. Cara mencetaknya, kita ambil satu adonan donat yang sudah mengembang seperti ini. Sekarang kita bisa pipihkan dengan rolling pin, lalu kita gilas, cukup ngambang aja ya, nggak boleh terlalu ditekan. Setelah itu kita bisa cetak dengan cetakan donat yang ada. Setelah semua adonan sudah dicetak seperti ini, sekarang saatnya kita proofing 30 menit sampai 1 jam ya. Pokoknya kalau sudah mengembang, kita bisa siap goreng. Adonan sudah mulai mengembang, kita sudah bisa mulai memanaskan minyaknya. Ini saya pakai minyak padat. Bila tidak ada, bisa juga pakai minyak yang biasa. Minyaknya dirasa sudah panas, kita bisa masukkan donatnya. Biasanya suhu minyak untuk menggoreng donat itu 180 ya. Menggoreng donat yang baik, jangan pernah dibolak-balik, cukup sekali balik supaya kita bisa mendapatkan weathering dan warna donatnya pun bisa golden brown. Nah, ini donatnya terlihat cantik ya, dia warnanya golden brown. Jadi ini udah siap kita angkat. Oke, ini dia semua donatnya udah saya goreng dan bisa dilihat warnanya bagus, cantik, golden brown, dan weatheringnya pun keluar semua. Itu tandanya proofing, waktu proofingnya tuh tepat dan adonannya pun bagus. Oke, ini dia donatnya, cantik-cantik ya. Maaf ya, waktu menghias donat tadi nggak kerekod karena tadi saya buru-buru karena ini semua pesanan orang, jadi harus cepat. Oke, mungkin next aku bakalan tunjukin ke kalian gimana cara menghias donat yang bagus seperti ini. Oke, see you to my next video. Selamat mencoba semuanya.